Energinya sedang enak. Pagi Mbak Helena, Pagi Bunda, piye kabarnya? ya baik-baik Bunda, tapi gimana lah Bunda, Kenapa? dari kemarin-kemarin pengen naik tapi baru ini yang bisa ya Bunda. Iya, ada apa Mbak? Ada yang bisa aku bantu? Ini Bunda, eh, aduh mulai dari mana ya? Mulai dari pernikahan gitu kan Bunda, Heeh. nggak Kenapa pernah begitu? seperti ini. Saya merasa kayak apa ya Bunda? eh Selalu tersiksa gitu Bun dengan suami gitu, padahal kami dulunya saling mencintai gitu, tapi kayak gimana ya Bunda, berulang-ulang terus. Ada apa masalah bertengkarnya? Permasalahan bertengkarnya apa? Gimana ya, mulai eh susah saya mengatakannya Pun, pokoknya Ada batin orang saya ini ada kayak orang ketiga kah? Ya kan ada penyebab, pasti ada penyebab. Kalau bertengkar kan pasti ada sesuatu. ya semua lah itu Bun, dari perilaku, tanggung jawabnya tidak ada, terus perselingkuhan, terus nafkah untuk, anehnya dia kalau sama keluarga itu anak istri tidak ditanggung jawabin nafkah, tapi kalau ke orang teman-temannya dia bisa apa, royal gitu Bun. Hmm. Jadi dan itu kalau kadang dia pun nggak sadar melakukan itu gitu kan Bun, sampai dulu pun orang tuanya sempat menghapus nama dia gitu dari keluarga, karena gimana ya, eh, itu aja berulang-ulang dilakukannya Bun, menyesal berulang gitu, sampai sekarang pun begitu. eh, Pekerjaannya pun jadi korban juga Bun. Terlalu enak dia untuk berhura-hura berfoya, dia pun kadang nggak sadar pun kenapa dia begitu, dia sampai-sampai pun pekerjaannya pun hilang, sudah nganggur lah dia sekarang Bun, padahal dia seorang PNS. Karena itu tadi, suka bermain-main gitu Bun, saya pun nggak ngerti, dia pun nggak tahu kenapa gitu juga, judinya kuat. Saya sudah berusaha untuk memaafkan gitu Bun, jadi anak-anak juga yang korban. Judinya sampai minjem ke rentenir gitu? Enggak. Iya Kenapa semua masalah? Bun, minjem uang mungkin, waktu dia pun bekerja pun dulu habis juga uangnya, dipinjam-pinjam terus Bun, jadi dipotong-potong terus. Jadi selama kami berumah tangga, yang namanya terima gaji itu tidak pernah Bun, karena habis
habis gitu dipinjam, terus kalau mau jatuh tempo pinjam lagi, begitu Bun. Belum lagi dia minjem dari orang, rentenir, kadang pun menggadai-gadaikan barang. Jadi saya tidak, gimana ya, air mata itu kayaknya sudah kering gitu Bun. Mbak Helena kerja. Saya usaha kadang mau pesan-pesan apa sih Bun, kayak buat kue gitu, jahitan pun ada, tapi kayaknya gimana ya Bun, kayaknya seperti ada juga menahan gitu Bun, kayak seret juga. Inilah sekarang kami masa-masa hancurnya Bun. Dia sudah, tahun yang lalu dia sudah dikeluarkan dari kerjaannya untuk bekerja, mencari kerja pun dia tidak ada usaha gitu Bun, untuk gimana ya Dikeluarkan Bun. dari perusahaan kenapa? Ya karena itu tadi Bun, dia suka jarang-jarang masuk, terus suka bermain-main gitu, foya-foya, bersenang-senang gitulah Bun, kalau maunya dia gitu. Kalau maunya dia ada duit tapi tidak kerja gitu. Dia PNS Bun. Iya, kalau PNS kan tidak semudah itu diberhentikan. Karena itulah Bun, sudah terlalu lama dikasih Apa ada yang peringatan. lapor? Itulah Bun, sudah lama dikasih peringatan. Enggak, apa ada yang Terus lapor? itulah kami tidak mengertinya Bun. Dia memang ada masalahnya dengan atasannya waktu itu. Hmm. Jadi itulah jalan atasannya ini untuk membuat dia hancur gitu Bun. Tapi saya pun tidak bisa juga saya ini apa namanya Bun, bela dia, karena memang dia jarang masuk. Terus ada pun pekerjaannya tapi gajinya tidak pernah kelihatan pada kami keluarga. Minjem terus tapi untuk diri dia sendiri gitu Bun. Jadi gimana ya, dibela pun saya nggak ini juga, karena perilaku dia juga Bun. Dia melakukan kesalahan tapi merasa tidak pernah merasa dia itu salah, dia selalu benar dan merasa benar, dan tidak pernah mengakui atau minta maaf gitu. Walau berulang-ulang terus dilakukan, tapi yang namanya minta maaf tidak pernah Bun. Malah justru kita yang jadinya disuruh minta maaf. Ini suami lagi di rumah. Iya, lagi tidur. Lah kalau suami dengan hubungannya dengan mamahnya bagaimana? Ya baik Bun, tapi saya kasihan juga lihat orang tuanya, dia penuh dengan gimana ya Bun, penuh dengan kebohongan-kebohongan Bun. Jadi makanya saya berpikir yang seperti yang saya baca-baca video Bunda tentang NPD, kadang saya berpikir apa dia NPD atau apa, tapi saya belum bisa menyimpulkan. Tapi kadang berpikir seperti itu Bun, karena ciri-ciri dari itu adalah sebagian gitu Bun. Karena kalau sama orang dia baik, mau berkorban, tapi sama keluarga sendiri, anak, nggak mau dia berkorban. Loyal ke orang tapi ke anak tidak.
banyak kebohongan bun, sama orang tuanya pun begitu, hanya untuk mendapatkan keinginan dia, terutama uang. Ini udah hancur kami pun, jadi udah seperti ini keadaan, untuk cari kerja aja ogah. Kadang saya berpikir untuk meninggalkannya bun. Dengan bapaknya, suami dengan bapak, Bapaknya sudah meninggal bun. Tinggal mamanya. ya zaman dahulu bagaimana hubungan dengan bapaknya? Maksudnya bun, dia Heeh. Iya baik. dia gini loh, tiap, maksud saya gini, tiap orang itu melakukan suatu kesalahan itu karena ada penyebabnya. Mau NPD kek, mau nggak NPD kek, nggak ada urusan. eh Tiap orang itu ada trauma di masa kecilnya sendiri-sendiri gitu loh. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya si suami itu, nah, itu juga kayak pernah disiksa gitu loh. Ini si anak ini Kalau karena kalau mungkin dengar finansial gitu loh. kalau dengar cerita dari saudara gitu ya, kadang pun mau juga cerita orang tuanya gitu. Dulu memang dia mau, tapi bukan dia aja pun bun mau orang tuanya main pukul gitu. Tapi kan dipukul karena memang dia sudah melakukan kesalahan, kayak dulu waktu kecil, waktu dulu gitu kan. Misalnya ketika pembayaran uang sekolah atau mengenai uang gitu, nggak diserahkan ke guru gitu, digunakannya untuk dia sendiri gitu ya, pasti orang tua marah kan, sehingga dipukul gitu bun. Dan memang kalau melihat dari mereka ya bun, tapi nggak tahu ya bun, atau memang ini ada hubungannya apa tidak, melihat dari keluarga mereka, dari opung, ini kan orang Batak kami ya bun, dari turunan mereka ini, kalau ada satu yang meninggal kan bun, itu pasti terus ada yang nyusul gitu kan bun. Jadi mau sampai 3 kali gitu pun dalam waktu dekat itu. Terus ada yang mengatakan dari kalau orang Batak kan bilang Pak Tua ya bun ya, Bapak Pak Tua lah dibilang, ada dulu memegang tongkat pusaka gitu bun. Jadi katanya ini yang menyebabkan itu, sehingga kalau misalnya ada kejadian yang meninggal satu, akan menyusul yang lain gitu. Jadi kayak dari keluarga kami ini sudah ada 3 orang lah saudaranya yang meninggal, termasuk mertua ya bun. Jadi begitu juga yang bapak tuanya yang megang tongkat ini pun sudah meninggal, dan tongkat ini diserahkan sama abangnya ini yang meninggal. Begitu juga, begitu karena
ada yang mengatakan itu, sehingga tongkat ini pun sudah disingkirkan Bun sama pendeta gitu ya Bun. Jadi itulah yang tahun yang lalu lah kejadian itu Bun. Jadi kita nggak tahu yang tahun ini apa memang udah gimana ya, Terputus-putus yang terakhir nggak dengar. perilaku Terputus-putus Mbak ngomongnya. udah Bun. Jadi saya pun tidak tahu apa memang ada juga ini hubungannya dengan perilaku dari, karena mereka kan penjudi-penjudi berat ini Bun. Kalau mertua bilang dari opungnya itu penjudi juga Bun. Jadi Kalau aku sih ngelihatnya zaman kecil itu pernah dihajar. jadi Jadi itu ya ada Bun kayak ya. trauma, ada kayak trauma kecil itu kalau dari secara manusianya, sumbernya itu dari dia dihajar, bukan cuma dipukul, dihajar, benar-benar dihajar yang KDRT benar-benar tidak berperi kemanusiaan ibarat kata gitu. Itu terekam di alam bawah sadar yang jadi bentuk dendam gitu loh. Dendam untuk menyakiti dengan cara yaitu kalau dia tidak berhasil, kalau dia buat salah itu adalah pembayaran dendam tanpa mungkin dia sadari itu jadi dendam. Yang hajar siapa Bun? Ya masa kecil ya siapa orang tuanya lah. Orang tua ya Bun. Kalau memang cerita-cerita ibu memang bapaknya memang keras dulu, tapi bukan hanya sama dia, sama Mbak semuanya jangan gitu. membela. Mbak, aku males ya kalau Mbak itu memang tujuannya minta tolong, Mbak harus netral. Aku nggak suka. Ini kan kita lagi membuka nih suami Iya di Bun. mana masalahnya. Jangan terus saya Iya Bun. dikat terus. Semua sama. Penilaian penerimaan tiap anak itu kan beda-beda. Iya Untuk iya Bun ya. menyikapi suatu masalah dia dihajar, yang satu mungkin ini si suamimu lebih sensitif orangnya tapi dia tidak bisa keluar dari rasa trauma itu, kan kita lagi bahas kenapa Mbak yang Iya Bun NPD ya. jadinya ngegas suami yang salah, pokoknya lempar batu Iya sama Bun. suami. Ini mau nolong apa enggak gitu loh. Kalau mau ditolong ya harus welcome, harus terbuka, harus apa ya, terima dulu gitu loh. Jangan terus saya ngomong ini dihajar sama orang tuanya, semua juga dihajar karena ada kesalahan. Turun aja kalau gitu. Saya nggak bisa bantu kalau gitu. Kalau mau dibantu itu dua belah pihak harus welcome, harus terima. Kita ngobrol. Jangan Iya Bun. pakai ego gitu loh. Jangan otakmu sendiri itu sudah kotor. Si suami itu pasti salahnya, pasti dia berselingkuh, pasti. Ini semua ada sebabnya, makanya kita cari. Kita cari bareng-bareng, Iya ayo Bun gitu ya loh. Bun. Tapi open mind gitu loh, bahwa ayo kita bantu suamimu. Ini bukan suamiku, ngapain aku pusing. Kalau Mbak terus sudah temboknya dirobohkan dulu itu. Tembokmu tuh robohkan Iya dulu. Kalau Bun. mau tolong orang, tembokmu sendiri harus roboh. Nggak bisa saya apa ya, kan jadinya Mbak berpihak gitu loh kepada kesalahan suamimu. Udah mati mateng, udah salah. Nah, mau saya tinggalin aja, sudah tinggalkan, sudah nggak usah dibantu kalau gitu. Kalau mau dibantu ya enak-enakan ngomong, ada masalah nih yang saya lihat waktu itu dihajar sama orang tuanya gitu. Apapun kesalahannya, inilah sumbernya gitu loh. Terima itu dulu. Kalau konsepnya Mbak nggak bisa terima, saya nggak bisa bantu. Nah, ayo kita mau tolong nggak? Gitu. Mau diperbaiki nggak? Apa mau Iya ditinggalkan? Bun. Ya kalau mau tinggalkan nggak perlu saya repot bantu. Kalau mau tinggalkan suami, sekarang dia sudah kere, sudah nggak punya apa-apa lagi, udah jelek.
Nah, sudah tidak berguna buat istri dan anak. Buang sudah. Begitu maunya. Kalau suami itu bermanfaat, engkau cintai dia, engkau tolong dia. Tapi kalau suami itu butuh bantuan karena dia terperangkap dalam jurang, sudah tidak ada uangnya, sudah tidak ganteng, sudah tidak punya pekerjaan, buang dia sudah. Ya sudah buang. Karena itulah Bun, makanya sebenarnya gimana ya Bun, jadi kasihan saya Bun, makanya saya perlu menolongkah atau gimana Bun, itu yang saya pikirkan sekarang Bun. Terima Atau dulu saya ini ngomong menolong. apa. Saya ini Iya lagi Bun, membedah gitu loh. Kita bedah sama-sama kasusnya ini seperti ini. Ini iya manusia benar butuh Bun. bantuan dan manusia ini adalah suamimu. Jangan mentang-mentang dia sudah kere, sudah nggak ada guna, sudah jelek, terus engkau tetap kekeh dialah yang bersalah. Bagaimana kalau kesalahannya justru dari kita sendiri? Bagaimana kalau kesalahannya justru dari Mbak yang mungkin kelakuannya sama kayak ibunya yang nggak pernah mau nolong dia? Ya, mungkin gitu loh. Kita kan nggak tahu. Kita kan lagi cari gitu loh kesalahannya apa. Ayo kita Iya rubah. Bun. Kita terima dulu. Ayo konsepnya kita bedah bareng-bareng. Kalau memang di konsepnya di kepalamu sudah dia manusia tidak berguna, ya sudah ngapain saya repot-repot tolong. Satu, saya lihat suamimu itu dari kecil, dari masa dia belum pernah berontak, belum sekolah, ibarat kata dia belum belum masih innocent. Dia itu terima dulu saya ngomong. Dia memang sengaja caranya dia memuaskan dirinya sendiri dan dia terjebak dengan apa namanya sikapnya yang jadi NPD itulah karena dia senang melihat orang tuanya susah. Kenapa? Karena itu bentuk balas dendam dia. Nah, sehingga itu sudah jadi kebiasaan buruknya dia. Kenapa? Ya karena dia benci tanpa dia sadari mungkin tidak dia sadari bahwa dia punya kebencian itu. Dia terperangkap dalam rasa ingin membalas dendam kepada orang tuanya. Pokoknya kalau orang tuanya susah dia seneng gitu. Karena ini anak sensitif dan gak terimaan gitu loh. Manusia kan beda-beda Iya dan Bun. dia terjebak pada rasa itu gitu loh. Itu udah dari kecil. Terbukti kan dia suka ngelariin uang sekolah. Itu bentuk dia balas dendam tanpa dia sadari. Dia ngelawan orang tuanya. Kan Mbak sendiri bilang keluarga keras. Ya dia melawan kekerasan itu dengan bentuknya dia sendiri. Dia abuse orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena dia dendam. Kalau mau tolong, tolong. Kalau tidak, tinggalkan. Kenapa? Karena ini masalah mental. Mbak harus sabar. Mbak sendiri juga ada kasus dengan orang tuanya. Ayo, Mbak sama orang tuanya bagaimana hubungannya? Kalau saya Bun, kalau kalau saya memang eh, tidak pernah melawan Bun sama orang tuanya, Hmm, walaupun saya mendengar kalau saya tidak langsung pada saya ya Bun, hmm, dengar dari orang hmm, kurang suka sama saya gitu. Tapi kalau di hmm. depan saya kelihatan baik-baik saja gitu Bun. Terus pernah nggak suamimu itu ngomel, kok kamu gitu nggak apa ya ibarat kata tidak membela, kok dibiarkan saja gitu. Ada ini pernah saya dengar ada pertengkaran, pokoknya bukan pertengkaran sih kayak suami itu negur, mestinya orang kayak gitu kamu nggak usah nggak enak kayak gitu dan itu menjadi loh kok istriku kayak mamahku kayak gitu dia benci pula gitu loh. Kenapa? Karena mamahnya tidak pernah membela dia waktu dia dihajar sama bapaknya mungkin katakanlah bapaknya mamahnya itu identik dengan dirimu dan dia benci itu. Kalau dia nggak pernah ngomong seperti itu Bun, karena dia pun eh kalau untuk bicara pun jarang Bun. Hanya Nggak gini, pernah ini udah berapa tahun tuh menikah?
Udah hampir 20-an gitu lah, pun 20 Nah, gitu. dulu di masa mungkin masih kecil, anak berapa? 2. Dua. Di masa kecil ini ada kayak mungkin orang tuanya dia ngapain Mbak atau orang tuamu ngapain Mbak, suamimu tidak senang, tapi Mbak tidak berontak diperlakukan tidak adil sama entah ini orang tua siapa ini ibu-ibu, entah ini ibumu atau mertuamu ini yang ada kesalahan kepadamu. Seharusnya Mbak membela diri tapi Mbak diam saja, membiarkan gitu loh. Dan si Kayak suamimu kurang senang, mungkin dia tidak ngomong, tapi inilah permasalahannya sehingga dia kecewa. Kenapa kok istriku kayak mamahku gitu loh. Sehingga itu iya Bun, memicu traumanya dia lagi. Pernah? mungkin gini ya Bun, kalau kayak karena kami kan beda lah dari yang lain gitu kan Bun. Karena dia selalu dibantu gitu, karena dalam finansial, karena kan uang gaji kan nggak cukup, karena habis-habis gitu. Jadi mungkin perilaku orang tuanya sama kami ibaratnya kayak gimana ya Bun, untuk ngurus-ngurus rumah tangga gitu Bun, jadi terbebani sama saya gitu. Beda dengan yang lain, mungkin itu ya Bun ya, kali ya Bun. Jadi Ya, saya tidak pernah. intinya apa yang dia alami di masa lalu terulang di rumah tangga kalian berdua. Yang saya lihat itu. Sehingga ya itu trauma berulang. Dia dihajar lagi pada masalah yang sama yang seharusnya sumber penyelesaiannya ada di dia, tapi malah dia semakin terperangkap dalam jurang. Ya Bun. Ya, Mbak putus dulu tali pertolongannya dengan orang tua, apapun bentuknya. Mbak mandiri dulu, Mbak baru bisa mengangkat kepala untuk membantu dia. Percuma nanti kalau kawin lagi nanti pasti dapat yang lebih parah dari dia. Nggak ada kepingin lagi untuk menikah Bun. Saya aduh Bun, sakit sekali lah Bun kalau misalnya mikirin mendingan anak-anak gitu Bun, yang saya pikirin ya. Ibaratnya sama dia pun sekarang Bun ya, karena anak-anaknya Bun, terus saya maafkan gitu Bun. Rasa gimana Bun, saya pun bertahan itu karena satu, karena agama ya Bun ya, karena dilarang cerai gitu. Tapi itulah yang sekarang jadi. Robohkan itu semua. Cintanya dulu bangun. Robohkan agama, robohkan anak. Tidak ada tanggung jawabmu ke anak. Anak itu punya Tuhan, kembalikan Tuhan rezekinya. Anak minta dari Tuhan. Belajar kenal Tuhanmu. Cinta itu loh yang menyelamatkan kalian berdua. Cintamu tuh sudah hilang 20 tahun mungkin cukup hambar. Kenapa? Karena ditempa oleh masalah keuangan lagi yang sumbernya dari dia. Sehingga cintamu pun memudar. Kenapa? Tidak sesuai ekspektasi. Karena perselingkuhan juga Bun, Ya karena jadi Mbak tambah. juga, iya karena ibarat kata gini, kalau sudah ada masalah yang ibarat kata dia itu udah ogah gitu loh. Kenapa traumanya? Tadi kan saya sudah bilang traumanya berulang. Iya Bun. Traumanya dari dia itu berulang sehingga dia tidak nyaman dengan Mbak. Kenapa? Karena Mbak kayak ibunya. Aku bukan nyalahin perselingkuhan, tidak. Cuman dia terjebak di dalam dosa demi dosa, semakin parah dosa lagi. Yang dia nggak tahu jalan keluarnya, dia nggak tahu bagaimana caranya untuk kembali pulang jadi anak Tuhan yang baik gitu loh. Kenapa ya? Karena semua orang yang di dalam yang menghancurkan dia ini adalah orang beragama. Ini yang saya baca dari otaknya, jadi percuma intinya gini, dia menghukum ibunya karena kesalahan yang ibunya bilang ibarat kata tidak mau melindungi atau tidak mau nurut gitu loh. Dia menghukum orang dengan cara ya ini dizolimi dengan dia jatuh ke dalam jurang. Lu repot deh gitu loh. Lu repot ngurusin gue. Sama kayak mamahnya, dia nyuri uang sekolahnya itu dia sengaja jajan supaya apa? Supaya perang.
Paham nggak? Dari sini paham nggak Mbak mengalami pengulangan siklusnya dia ini? Mbak keseret ini. Paham nggak? Satu, dia Iya. itu sengaja memang bikin jadi anak yang biar orang tuanya marah sebagai bentuk balas dendamnya dia. Nah, perselingkuhan ini seharusnya tidak dia lakukan, tapi dia lakukan. Kenapa? Karena dia ingin menghukum Mbak Helena. Kenapa? Karena menjadi sama seperti orang tuanya dia. Paham tidak? Paham, Bun, paham. Nah, psikologinya itu dia sakit jiwa, Mbak, gitu loh. Kenapa? Ya dari trauma masa kecil dia dibanting. Kalau saya lihat dia dibanting, bener-bener dibanting. Dia dibanting. Saya ada vision, dia dibanting. Itulah kan, Bun. Eh, dia kan atas dukungan mama mertua kan, Bun. Diangkat juga sebagai pelayan gereja, Bun. Itu kayak sintua gitulah, Bun. Jadi kadang jadi bertolak sama saya. Di luar dia harus melayani Tuhan dan jemaat, tapi di samping itu perilaku dia menyimpang. Jadi kadang saya bertentangan gitu, Bun. Jadi seolah-olah munafik. Di dalam gereja dia baik, di luar dari gereja semaunya gitu, Bun. Terus bagaimana maksudnya? Ya itu tadi, jadi saya kayak gimana ya, Bun, mau mendukung dia gimana. Jadi saya kayak dilema gitu, Bun. Jadi pelayan pun dia, tapi baik di dalam gereja aja gitu. Ya itu dia. Intinya tuh gini, apapun yang dia lakukan tujuannya adalah menyakiti. Karena itulah cara dia untuk berbicara. Dia tidak berbicara dengan dia sakit apa yang dia rasakan di dalam hatinya tuh dia sakit hati sama keadaan gitu loh. Nah, dia dalam bentuk ininya yang saya lihat dia bentuk pengekspresian luka hatinya itu dia dengan cara mempermalukan gitu. Dia akan mempermalukan ibunya, dia akan permalukan dan dia menyalahkan Tuhan sehingga Tuhan akan dia permalukan gitu loh. Konsepnya ini seperti itu. Tidak munafik, dia menjadi dirinya sendiri. Kalau saya bilang, tidak munafik, Menganggap tapi udah dia akan bener terus ya, mempermalukan Bun. Tuhan. Iya. Dia mempermalukan Tuhan. Kenapa? Karena dia menganggap Tuhan tidak membantu dia. Semua orang yang dia kenal dalam agama itu semuanya menjadi bertolak belakang dengan Tuhan. Oke, aku masuk, aku akan hajar. Gitu, masuk di dalam situ akan dihajar semua dengan dengan dia nanti mungkin mencuri uang gereja apa gini gitu. Nanti akan dipermalukan. Kenapa? Ya bentuknya dia memang sakit jiwanya dia adalah menyakiti orang melalui mempermalukan. Saya balas kamu dengan saya permalukan kamu gitu loh. Supaya dia marah. Kok kamu begitu? Padahal yang rugi dia sendiri. Tapi dia tidak pikirkan itu. Dia puas dengan begitu. Makanya saya bilang dia sakit jiwa. Kenapa? Dia puas melakukan itu. Dan dia akan semakin gila kalau Mbak tidak berubah. Coba diputus itu tali pertolongannya dengan orang tua. Pakai uang sendiri, cari kerja sendiri, full 100%, jangan minta orang tua. Nanti dia akan berubah. Kenapa? Karena dia kehilangan role model. Dia kehilangan panutan. Semua orang yang jadi panutannya dia itu menghancurkan dia. Sehingga dia sudah masuk ke lembah yang ibarat kata jurang dosa lah, ibarat kata semua dosa dia pegang semua. Dan dia bangga, kenapa? Saya berkuasa atas diri saya sendiri. Itu dia menjadi dirinya sendiri. Yang error. Itu tadi lah kan, Bun, ketika mertua laki masih hidup kan membantu dia kan. Terus dari abang-abangnya tapi yang sudah yang meninggal ini kan tidak ada lagi bantuan gitu, Bun. Jadi inilah jadi semakin hancur dianya. Iya, coba Dia begini mau loh kan. Mbak. Oke dari dianya. Oke ya, sudah ya. Kita sudah selesai ngobrolin dia ya. Selesai ya. Sekarang Mbak Helena.
kita sudah selesai ngomongin suami. Sekarang itulah suamimu, ya kan? Kehancurannya dia, Ya luka Bun. hatinya itu menjadi sumber kegagalan-kegagalanmu. Dan dia tidak pedulikan itu. Kenapa? Bukan dia tidak memperdulikan, dia tidak tahu caranya memperdulikan. Dia tidak tahu caranya bangkit. Kalau yang saya lihat begitu. Nah, sekarang kita ngomongin soal Mbak Helena nih. Bisa nggak mutus pertolongannya dengan dari kakak-kakaknya dia? Berdiri di atas Ini kaki lagi, sendiri. iya Bun, ini lagi dalam apa Bun, saya eh, udah upayakan Bun untuk bekerja gitu Bun. Jadi ya dari uang sendiri gitu Bun. Cuma Iya. memang nggak nggak cukup kalau semuanya, karena dia kan berharap dari saya juga Bun. Jadi Iya, itu yang saya dengan kata lain suami ini akan menjadi anakmu yang ke nomor berapa, yang paling terakhir. nah, nah itu Bun, jadi pikiran saya jadi gimana ya Bun untuk menghidupi Ya semua, gimana? padahal saya Anggap aja aja. suami meninggal, selesai. Mbak memang harus ngidupin anak. Caranya gimana? Saya kan udah nantang nih, Mbak Helena. Saya nantang Mbak Helena, bisa nggak mutusin pertolongan dari orang tua, dari kakak-kakaknya suami, dari semua orang? Bisa Mbak Bun. berdiri sendiri. Nah itu, pada saat Mbak bilang Tuhan sanggup, saya nggak sanggup. Bilang Tuhan saya nggak sanggup sendirian. Pegangan kencang sama Tuhan. Tuhan buka jalan di situ. Imanmu sedang diuji. Mbak tidak boleh mengandalkan suami. Mbak tidak boleh mengandalkan orang lain. Tantangannya kalau mengikuti orang-orang yang apa namanya NPD itu seperti itu. Diri kita hancur, dilebur, berubah dulu. Konsepnya dirubah total. Gaya hidup Mbak dirubah total. Pertolongannya hanya murni dari Tuhan. Baru Mbak bisa sanggup Iya menghandle ini Bun, semua. saya membangun jiwa saya juga ini Bun. Iya, aku tahu. Orang kamu juga dengan orang tuamu juga punya problem. Makanya aku bilang, dirimu berubah dulu, dihancurkan dulu. Jauhkan itu semua pertolongan. Hanya minta ke satu tujuan, hanya minta bantuan ke satu yang maha tinggi ini saja. Kalau ini berhasil engkau lalui, ini semua bisa berubah. Kenapa? Karena yang sakit jiwa ini sebenarnya orang tua si suamimu. Yang sakit jiwa itu sumbernya di situ. Dan ini bapaknya sakit jiwanya juga, dia sakit jiwa juga bapaknya. 11-12 dengan suamimu. Dia sakit jiwanya juga dari kakeknya. Kakeknya dari mana? Dari buyutnya. Ini menurun, ini siklus. Ini siklus lingkaran setan. Yang tersakiti siapa? Istri. Coba kalau misalnya sudah tahu, oh oke, terima Manik, nama saya Manik. Manik ngomongnya begitu, oke. Apa yang bisa ini? Aku kan pakarnya NPD. Oke, sekarang aku harus apa? Belajar sendiri, gitu kan, Helena, sendirian. Kamu belajar, bisa pegangan Tuhan, bisa, sanggup, yakin, harus, imanmu harus kuat. Baru nanti itu terbuka. Anggap suamimu nggak ada, anggap memang dia udah jangan nggak usah ngomel. Memang suamimu begitu, titik. Kalau kita sudah terima kelemahan suami, enak. Tapi kalau kamu ngomel terus, menggerutu, oh suamiku harusnya bekerja, membantu aku, ya nggak selesai-selesai penderitaanmu. Toh kamu nggak mau bercerai. Toh kamu berdalih ini adalah karena agama, ini karena anak. Ya udah sekarang demi mereka semua coba, demi agama dan demi anak. Udah hancurkan dirimu, hancurkan egomu, suamimu nggak bisa kerja. Mau meratapi nasib bagaimana? Ya ayo move, angkat pantatnya kerja kita gitu. Baru bisa ini semua. Dan suamimu bukan orang yang tidak bisa berubah, dia hanya butuh role model. Orang-orang kayak dia adalah orang-orang yang butuh, dan memang kita kerja keras. Kalau ketemu dengan orang-orang NPD, itu kita kerja keras. Bukan karena kita mau, tapi kita dipaksa, harus sanggup. Nggak ada kata tidak, harus sanggup berubah. Harus sanggup melawan semua melawan arus. Orang tuamu error, orang tuanya suami error. Lingkunganmu error.
Ya udah, akhirnya yang kena siapa? Diri sendiri sendiri ya. hancur. Iya, karena orang apa namanya memang di Sumatera keras-keras. Tapi ya itu kan ada orang-orang yang memang sensitif, tidak bisa apa ya, tidak bisa lah kalau suamimu itu dikerasin gitu loh. Mungkin dia Batak tapi hatinya Jawa. Jadinya nggak bisa dikerasin dia itu. Dia sebenarnya sensitif, nggak bisa dikerasin. Suamimu tuh nggak bisa dikerasin. Makanya aku bilang mungkin dia orang Sumatera tapi hatinya Jawa. Sensitif. Memang pun kalau kalau dulunya baiknya memang baik sekali Bun, awalnya begitu, tapi ya itu tadi karena mungkin yang bilang Bunda tadi itu ya karena traumanya itu ya, jadi Karena Mbak nyenggol. Jangan sok suci Mbak. Mbak nyenggol traumanya dia. Sehingga dia kumat. Dan dia tidak tahu caranya ini obatnya bagaimana. Engkau nyenggol Mbak. Tuh cicaknya bunyi. Mbak nyenggol traumanya dia. Coba Mbak baik-baik saja, apa namanya, eh dimarahin-marahin gitu, marah balik, itu masalahnya dia pun tidak tahu bahwa dirinya sakit. Sehingga dia mau bawa kemana kesakitan ini, tidak ada yang mengerti dia. Tidak ada psikolog yang paham tentang dia. Udah cari duit sendiri. Tengadahkan kepalamu hanya pandang Tuhan. Udah pegangan yang kenceng sama Tuhan. Baru bisa jebol itu semua. Duitmu banyak. Suamimu bersih nanti. Itu nanti semuanya akan tiba waktunya. Tapi semuanya berubah dari Mbak Helena dulu. Sadari bahwa suamimu sakit. Sadari bahwa dirimu nyenggol traumanya dia. Sehingga Mbak ada faktor kesalahan di sini. Kenapa dia kumat. Kan Mbak sendiri tahu dia tadinya nggak gitu. Memang dia tidak begitu Mbak. Tapi dia ada trauma. Dia aslinya baik Mbak. Nanti Mbak lihat. Pada saat Mbak nanti bekerja. Jiwa kerja kerasnya langsung melecut dia langsung. Nggak bohong saya Mbak. Saya ngelihatnya jauh sekali. Tapi di sini Mbak Helena yang lebay. Mbak yang nyenggol lukanya dia. Sekarang dia kesakitan. Mbak ngomel-ngomel. Dia itu begini, dia itu NPD. Lah, Mbak nyenggol sakitnya dia kok. Dia nggak boleh teriak kesakitan gitu. Orang-orang NPD haters itu sok suci semua. Mereka tuh malaikat. Malaikat aja nggak begitu. Sok suci semua, lempar batu ke orang-orang NPD. Orang-orang NPD itu orang-orang trauma. NPD haters itu rata-rata tuh sama orang tuanya tuh pernah disalahin terus nggak bisa marah. Terus nyalainnya NPD. Itu error semua otaknya orang-orang yang NPD haters. Mbak mau ikut-ikut lagi. Oh, ya, saya jelep-jelepin no. Langsung tak suntik kamu. Tak dedel-dedel. nah Kesalahannya ada di itulah kamu. Iya, itu ayo nah bangkit. itulah Bun, ya Belajar untuk datang sama pegangan Bunda. Tuhan. Bagaimana? Kamu tanya sama Manik nih, caranya pegangan Tuhan gimana? Seneng saya. Daripada kamu terus, iya NPD itu suami saya, suamimu memang error. Kamu yang nyenggol sakitnya. Sekarang orang sakit. Kamu senggol lukanya. Dia teriak-teriak, sakit, sakit, sakit. Kamu marah-marah. Kan gitu jadinya. Coba tanya aku, Bun, caranya supaya traumanya hilang gimana? Oh, dia Ya trauma. Bun, Oh, oke, gimana catet, Bun? dicatat. Ya, Mbak Helena juga kan ada trauma, benci dengan orang tuanya. Apa? Dicari. Mbak juga ada trauma. Kenapa? Karena orang NPD itu bongkar nyongkel ya. Sebenarnya orang NPD ketemu sama korban NPD itu mereka saling mencongkel keburukan. Kenapa maksudnya? Biar sembuh dua-duanya. Bukannya biar hancur-hancuran. Kalau yang orang hancur-hancuran itu ya menganut ilmu setan. Itu pakar-pakar NPD yang di luar itu mereka menganut ilmu sesat.
Kenapa ya? Karena memang tidak ada tujuannya untuk tidak paham tujuannya diketemukan dengan NPD. NPD kan datangnya dari Tuhan. Kalau memang kita didatangkan pasangan-pasangan NPD, ya berarti itu PR. Mau 1 tahun kayak 2 tahun kayak 5 tahun kayak berubah ya berubah. Lagi diproses Tuhan, harus sabar. Berarti kan kita nggak kenal Tuhan, gitu. Terus orang ke gereja itu, orang ke beribadah itu harus ini dulu, harus bersih dulu. Ya, itu semua kan yang ikut-ikut itu memang sudah bersih, orang sudah suci di gereja itu. Ya jadinya semuanya error. Jadi semuanya kalau aku bilang sih ya sok suci semua jadinya. Ayo bangkit, kenali Tuhanmu. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya mau putuskan rantai pertolongan. Kenapa? Karena ini sumbernya terhina. Sumber terhinanya di pertolongan ini loh, Mbak. Iya ampun. Nah, ini nanti diolah lagi. Bagaimana caranya? Saya harus kerja keras. Saya harus kerja, tapi ibarat kata yang saya sukai. Jangan terbeban. Begitu kita bilang ini beban, maka kan selamanya menjadi beban. Itu mindsetnya dirubah. Ini tidak beban, saya happy. Suami saya harus sembuh. Nah, begitu ada keinginan suami saya harus sembuh. Oh, saya yang menjadi penyebab ternyata nyenggolnya. Oh, pantesan Manik marah. Ya kenapa Manik itu marah? Ya karena kamu yang nyenggol, kamu yang marah. Kan lucu. Ayo, aku jadi nyalain kamu. Iya Bun, bukan nyalain. Jadi kan saya jadi paham Bun. Tadinya kan saya tidak paham. Ya, sekarang udah dicatat itu. Terus 1, berubah dulu. Kedua, minta Tuhan bongkar itu semua. Tuhan, ini ternyata saya yang salah Tuhan. Suami saya butuh pertolongan saya nggak sanggup Tuhan. Tanpamu, ayo Tuhan turunkan pertolongan, saya nggak sanggup Tuhan. Gitu. Kenali Tuhanmu. Orang Tuhan itu kan kayak bapakmu sendiri gitu loh. Kalau kamu nggak curhat sama Tuhan, merasa bisa, merasa sanggup, ya udah Tuhan nggak kasih pertolongan. Orang kamu minta tolong sama mertuamu yang toksik, ya uangnya jadi uang toksik, kayak pinjol, nggak dikasih untuk lunas. Paham nggak di sini? Mulet-muletnya itu dari dirimu sendiri. Ayo kerja, anggaplah ini suami anak terakhirmu, anak bungsu. Karena memang begitu. Suami itu memang orang-orang NPD itu memang menjadi anak bungsu. Harus bawa itu memang bagian dari bagian dari jatahmu dalam kehidupan ini, ya bawa itu, sudah habiskan itu. Nikmati itu, enjoy. Nah, begitu kamu udah enjoy, masalah tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Orang sudah enjoy, tidak akan menjadi masalah lagi, sehingga ya udah kuat kamu, udah. Nanti tiba-tiba masalah itu tidak ada lagi loh. Kemarin kayaknya ada masalah, kok nggak ada masalah ya? Karena kamu sudah enjoy, karena kamu sudah nerimo, karena kamu sudah paham cara ngatasinya, karena mindsetmu sudah berubah, karena kamu menjadi lebih positif. Nah itulah ilmu saya yang nggak ada di otaknya orang-orang pembenci NPD itu. Itu. Nggak ada orang NPD mengajarkan cinta kasih, nggak ada, hajar bleh gitu loh. Padahal itu ekspektasi yang terlalu, ya Mbak maunya nikah bagaimana gitu loh, kan suami yang menghidupi. Oke, sekarang dirubah. Kalau ini seandainya ini adalah orang bule kan sendiri-sendiri, ya udah anggap sendiri-sendiri sudah. Ibarat kata emang mau suamimu bermasalah, ya udah. Tapi dia orang baik, Mbak. Bukannya dia tidak baik, dia baik. Tapi ingat cara dia menghukum orang tuh begitu. Jadi jangan mau dihukum. Kenapa ya? Karena Mbak tidak ada cacatnya buat dia. Nah kalau Mbak ada cacat ya habis Mbak. Kalau Mbak ada cacatnya habis. Kenapa ya? Karena dia memang membongkar semua cacatnya manusia, malah dikerjain sama dia. Sok suci lo di depan gue, ya udah
hancur deh kita di depan suamimu. Gitu, suamimu tuh seperti itu sifatnya. Pak, kenali dulu suamimu yang zaman dahulu itu berubah kenapa? Ya karena dirimu. Kenapa? Ya dikasih tahu nggak bisa gitu loh. Dikasih tahu mungkin pada waktu itu ya Mbak juga nggak punya cara gitu kan. Karena apa? Ya karena masih tergantung sama orang toksik yang dibenci sama suamimu tanpa mungkin dia sadari. Gitu. Coba keluar dulu dari apa ya ibarat kata dari beri pencerahan dirimu sendiri, oke. Sehingga Mbak lebih ramah kepada diri sendiri. Pada saat kita ramah terhadap diri sendiri, nggak ngegas, nggak menyalahkan kehidupan, nanti lihat energinya dunia pun terhadap dirimu berubah. Itu semua dari energi. Apa yang kau keluarkan ke dunia akan kembali lagi ke kamu, bentuknya karma. Sehingga hukuman demi hukuman terus dihajarkan kepadamu. Kembangkan lagi cintanya. Coba diingat-ingat lagi zaman SMA bagaimana. Nah itu sudah cintanya waktu SMA yang dipakai. Buang soal selingkuhan, buang. Nggak ada itu. Dia tidak bermaksud. Kalaupun dia selingkuh dia tidak bermaksud. Yaitu seperti kayak apa ya ibarat kata dia tidak. Yaitu dia caranya dia menghukum orang seperti itu. Caranya dia protes dengan cara semakin berbuat salah gitu loh. Ya udah, pokoknya yang penting Mbak maju dulu, buat diri sendiri dulu. Jangan bingung, jangan bimbang, ada Tuhan. Kenali Tuhanmu, itu aja. Begitu Mbak kenal Tuhan, pertolonganmu terbuka Mbak. Percaya saya. Mbak nggak Ya, kenal Tuhan, Mbak ke gereja, Mbak gini, nggak kenal Tuhanmu nggak kenal. Tuhan nggak ada di Alkitab Mbak, Tuhan ada di hatimu. Mbak nggak kenal Tuhan, nggak ada Tuhan di Alkitab nggak ada. Itu petunjuk, padahal Tuhan ada di hatimu. Coba bayangkan wajah Tuhan. Bisa ingat wajah Tuhan? iya Bun. Tuhan senyum apa sedih? Gimana Bun? Tuhan senyum dalam bayanganmu, dalam pikiranmu, Tuhan senyum apa sedih? Belum belum dapat Bun. Nah, Tuhan aja hilang. Coba. Tuhan aja tidak ada di pikiranmu. Coba itu. Berani ngomong gereja sama saya. Ya itu PR-mu. Belajar mengingat Tuhan. Mbak pernah ke orang pinter? Dulu itu Bun, Diapain? Ngapain? hanya apa ya Bun, eh tukar pikiran aja Bun gitu, karena dia waktu itu kan yang selingkuh kan Bun. Jadi Heeh. ya udah, hanya kalau untuk dikasih pegangan nggak ada Bun. Minum air. Udah dikasih gitu-gitu aja. Habis itu saya tidak ini lagi, nggak. Tahu Lalu air berapa, itu isinya apa? hanya air minum aja Bun. Airnya dia doakan toh? Iya. Heeh, itu ada isinya genderuwo. Bisa membayangkan dukunnya? Bisa ingat nggak wajahnya dukunnya? Bisa Bun, bisa. Bisa. Coba lihat di belakangnya dia ada siapa.
Pejamkan mata, bayangkan melihat, bayangkan si orang temanmu itu, orang pintar itu. Coba pejamkan mata, bayangkan menoleh ke belakang, di belakangmu ada siapa? Lihat apa di belakang? Feelingmu, pakai feelingnya. Perasaanmu, di belakangmu ada siapa? Feelingmu bilang apa? Belum dapat, Bun. Feelingmu. Perempuannya kamu apain waktu itu? Eh, saya enggak gimana ya, Bun? Karena justru perempuannya itu yang mendatangi saya, Bun. Karena dilihat saya tidak gimana kok tidak, kadang kan orang mau melabrak kan, Bun. Kalau saya tidak, terserah gitu aja prinsip saya dulu. Enggak, Justru pertanyaannya kamu apain ke orang pintar? oh, saya bertanya itu supaya eh, waktu sama orang pintar itu kan ada perubahan, dia mengingat anak istri gitu, Bun, supaya anak-anaknya, karena kan dia udah jarang pulang gitu kan, Bun, supaya ingat anak, ingat di rumah gitulah, Bun. Mintanya supaya suami ingat istri dan Berubah anak. gitu lagi, Bun. Terus si orang pintarnya ngapain suamimu? Ya itu tadi dikasih apa, eh, ini minuman ini, air minum ini dikasih ke dia gitu, Bun, kalau dia datang gitu, Bun. Terus ada itu, ada memang, oh saya baru ingat ya, Bun, kayak ada dikasih apa itu, Bun, eh, berupa kayak benda gitu, Bun, dibungkus pakai dibungkus warna hitam gitu, Bun, tapi itu sudah saya bakar, Bun, sesudah saya ini minta ampun sama Tuhan, Bun, beberapa tahun, 2 tahun 3 tahun yang lalu itu sudah saya bakar semua itu, Bun, tidak ini lagi saya. Nggak, mana bisa. Barang-barang begituan sekali sudah transaksi, mana mungkin bisa dibakar. Yang dibakar kan materinya, tapi rohnya kan masih perjanjian tidak bisa seperti itu. Tidak bisa semudah itu. Akan sampai Iya, mati, akan melekat. terus gimana itu, Bun? Ya, makanya saya nanya, kenapa banyak pocong di belakangmu? Dan ini bukan dari dukunnya, tapi dari si perempuan itu. Dan itu si perempuan itu bilang dia duluan, istrinya duluan. Ini dukunnya muncul ini. Nggak main-main ini.
Kamu perang gaib sama si dukun itu. Dukunmu dengan dukunnya perempuan itu perang gaib. Pocongnya banyak ini kirimannya. Dan kamu juga ngirim banyak juga ke perempuan itu. Si dukun yang ngomong, si bininya duluan yang ngirim. Kamu teriak-teriak NPD, kamu sendiri yang NPD. Maaf ya Bun, kalau bisa bertanya saya Bun, maksudnya tadi saya ngirim ke ini, maksudnya Kan Mbak gimana? nyuruh, Mbak nyuruh, ya Mbak nyuruh dukun. Heeh. Nah, perempuan itu dikirim. Kan terasa orang dikirim tuh kan terasa ndak enak. Dia pergi ke orang pintar pula. Nah, orang pintarnya ini ngasih tahu bahwa dikirim sama bininya. Dia kirim balik. Hmm, Sehingga Mbak pocongnya berjentrek di belakang. Sekarang nggak jadi pertanyaan Mutah. Tuhan nggak bisa kamu ingat, tapi dukunmu kamu bisa ingat. Itu sudah jadi PR, pertanyaan itu buat saya. Kenapa tidak bisa? Kalau di Kristen kan ada gambar dan rupa Allah yang ada fotonya. Nah itu tidak bisa. Tuhan tidak mau muncul. Kenapa? Nah itu energimu kotor. Tidak bisa melawan apa orang pernah bermain ke ilmu hitam, tidak cukup hanya membakar dan minta maaf, tidak bisa. Kenapa? Kiriman yang sudah datang itu belum kamu bersihkan. Kamu sudah menyakiti orang. Orangnya kalau nggak terima ya gini. terus gimana Bun supaya, Ya pembersihan. iya Bun, Aku nggak mau minta ini begini aja. Masa depanmu suram, sudah jelas. Perang dukun aja kamu nggak ngerti. Memangnya bisa. Sekali kamu mau apa terus sekejap itu juga kamu bakar terus setannya hilang. Oh, setan itu tidak begitu. Begitu kamu mengadakan perjanjian sampai mati kamu akan bawa perjanjian itu kalau kamu tidak mencabutnya. Air itu isinya genderuwo. Harus dipahami itu. Malam Mang Win. Waduh, kepencet. Mau kasih live malah masuk. energi ngamuk. Kepencet. Itu Lihat bercanda sama Mbak Rivera malah naik. kepencet Rivera. Mang Winnya. Coba Mang Win lihat apa dari Helena? Aduh, Mbak E cantik. Aduh. Ya namanya ini kena jebakan ini. Baratnya apa ya? Makanya dari tadi, waduh, pocongnya banyak gitu. Saling sambar ini. Memang dia sering sambar ini. Kata Babe Jali, ketua pocongnya naik. Aduh, ketua Bukan jadi pocong. pocong. Gitu. Pembersihan Mbak Elena, minta ampun sama Tuhan, baru bisa naik lagi saya bantu bersihin. Kalau saya nggak ngelihat lagi ego, baru saya mau bantu. Di sini gratis, tapi syaratnya satu, harus pakai Tuhan. Tidak ada Tuhan, saya keras gitu. Kenapa? Karena saya bukan Tuhan. Gitu. Saya tahu rasanya berkutat dengan ilmu-ilmu hitam kayak gini. Dukun-dukun ini lebih jahat daripada hantu-hantu itu sendiri. Kamu harus tahu itu. Dan orang yang dukunnya si perempuan ini dia lebih sakti daripada dukunmu sehingga Mbak kena hajar terus. Mbak salah bermain. Gitu. dulu kena saya panik Bun, kena gimana ya Bun, sakit sekali perasaan Bun, makanya itu pun
Waktu itu pun mertua juga yang nyuruh pun. Tanya-tanya dulu orang pintar. Dia pun pingin kan anaknya berubah gitu pun. Jadi saya sebenarnya bertentangan pun, tapi gimana? Gimana? Disakiti gitu pun. Jadinya itu yang saya lakukan. Ya itu, Mbak jual Tuhan gimana? Karena itulah bun yang saya bilang tadi, saya mohon ampun sama Tuhan untuk makanya sampai saat ini pun saya tidak melakukan itu lagi. Ya, tapi perjanjian sudah terlanjur dibuat, itu belum pernah dinaikkan ke Tuhan. Paham yang saya bilang, NPD itu mencungkil semua kebusukanmu. Ya, apa yang si suamimu lakukan palsu di depan Tuhan. Ya karena Mbak melakukan hal yang sama, palsu di depan Tuhan. Sama kalian berdua. Nggak ada beda. Yang NPD siapa nggak jelas di sini. Yang korban siapa nggak jelas di sini. Tuh. Apa dikasih sama dukunnya? Yang saya bilang tadi bun, kayak ini benda kecil dia di apa, kalau saya lihat waktu itu foto dia kan diminta foto, dimasukkan ke dalam itu terus dibungkus pakai apa itu, lakban warna hitam itu bun, entah apa lagi Tuh, dimasukkan di Mbak tahu nggak? dalam. Aku ceritain dikit ya. Apa yang Mbak lakukan itu apa yang Mbak lakukan kepada sukmanya suamimu. Mbak mengikat sukmanya suamimu. Saya kan nggak ngerti itu bun Ya maksudnya saya kasih untuk apa. tahu. Saya Iya kasih bun, tahu. Fatalnya di situ. Fatal. Yang Mbak lakukan ini fatal. Kenapa? Ngikat sukmanya suami, tapi minta suami balik. Kan aneh. Orang-orang ngaku beragama tapi menjual Tuhan nih kayak begini nih. Emangnya minta ampun aja cukup? Itu sukmanya bagaimana? Udah diikat, udah dikasih ke si dukunnya itu kan juga punya bos. Disetornya nyawanya sukmanya suamimu ke bosnya si dukun. Ya udah turun aja minta ampun. habis itu gimana kelanjutannya nanti bun? Bayar karmamu gede. Karma ke suamimu, karma ke dirimu sendiri, karma ke Tuhan, besar karmamu. Itu belum dihitung dari karmanya leluhur, kalau memang ada. Karmamu sendiri di kehidupan ini besar. Dosa paling besar adalah dosa menjual Tuhanmu sendiri. Ditambah lagi ini ngikat sukmanya suami. Sukma itu dari Tuhan. Diikat, dosanya, Mbok. Itu dirimu yang munafik berarti kan dirimu gitu loh. Ibarat kata ya sudah belajar gak munafik, itu cari lagi. Sampai Tuhan ada di dalam pikiranmu, Tuhan aja meninggalkanmu, males. Kenapa? Ya munafik. Ayo bertobat sudah, itu dicari lagi. PR-nya itu. Tobat sampai benar-benar Tuhan itu muncul di kepalamu lagi. Itu berarti sudah Mbak sudah nggak dikekepin pocong-pocong ini. Ya.
Turun Iya, dulu, Bun. nah, minta ampun sama Tuhan. Bayangkan Tuhan sekenceng-kencengnya lari ke Tuhan. Ampun Tuhan, minta ampun. Delosoro di kaki Tuhan. Belajar kenal sama Tuhannya. Jangan jangan beribadah tapi menjual Tuhan. Aku paling benci kayak begitu. Ya, di Iya, sini Bun. ruang halu, tapi di sini halu yang terhormat. Kita kenal Tuhan kita. Itu di sini, ya. Oke Mbak, semangat Iya, ya. Bun. Di Iya, PR-nya Bun. itu ya, cari lagi Tuhan. Nanti sampai Tuhan tersenyum, berbicara sama Tuhan. Berbicara pada saat lihat Tuhan di depanmu, langsung peluk. Tuhan, saya minta ampun, saya salah, minta ampun. Delosor, kaki Tuhan, minta ampun bener-bener. Kenapa Mbak tak termaafkan? Kalau buat saya, kalau saya jadi Tuhannya, nggak tak maafin Mbak. Untung bukan saya jadi Tuhannya. Tapi Tuhan maaf pengampun. Tuhan bukan manik. Ya Mbak ya, semangat ya. Cari Tuhan Tapi lagi ya. setelah cari Oke. Tuhan, Bun, nanti saya bisa nanti naik lagi kan, Bun? Bisa, tapi kan aku baca energimu. Kalau nanti aku baca energimu, biasanya gitu. Kalau sekali sudah naik, Mbak mau naik, oh Helena masih belum. Aku cuekin di bawah. Kalau aku cuekin berarti Mbak masih belum. Selonjor lagi, sujud lagi, ya. Iya, Semangat, yang Bun. penting semangat. Yang penting tujuannya satu, rubah dirimu sendiri. Nggak usah ngurusin suami, nggak usah ngurusin mertua. Putus hubungan dengan mertua lebih baik. Itu toksik itu mertua kayak begitu, ngajarin ke dukun. Ya, Iya, Bun. oke, semangat Mbak. Makasih ya, Bun. Ya, sama-sama.